Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPPS Lompatan Baru. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kembali lagi kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sebentar kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini anak-anak bunda, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kesehatan yang sudah Tuhan berikan, pertolongan dan perlindungan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini, bunda ngajak semua anak-anak bunda untuk lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan cerita firman Tuhan, Engkau memberkati Tuhan cerita firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar pada saat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini bunda akan membawakan cerita firman Tuhan tentang Sakeus. Anak-anak bunda pasti tahu ya, tokoh Sakeus ini siapa? Iya, Sakeus ini adalah pemungut cukai. Dia adalah pemungut cukai. Nah, namun pada saat itu Sakeus mendengar kabar bahwa seorang yang bernama Bartimeus yang buta telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Sakeus ini ingin sekali untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, buat anak-anak bunda, kita buka dalam Alkitab kita, Injil Lukas pasal 19. Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-10. Oke. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan.
ayat firman Tuhan kita sudah kita bacakan. Nah, pada saat pagi hari ini Bunda akan membawakan cerita tentang Sakeus. Nah, Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai dan dia adalah orang yang sangat kaya. Nah, ketika Sakeus ini mendengar bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan Bartimius yang buta, maka Sakeus ini sangat ingin sekali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena begitu banyaknya kerumunan orang, Sakeus tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika itu dia berlari dan memanjat sebuah pohon, yaitu pohon ara. Nah, dari atas pohon itulah dia melihat Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tahu bahwa Sakeus melihat dia dengan memanjat pohon, sehingga Tuhan Yesus menyuruh Sakeus turun dari atas pohon ara tersebut. Pada saat itu niat Sakeus ini sudah tercapai karena dia bisa melihat Tuhan Yesus dari atas pohon. Tetapi lebih dari apa yang diharapkan oleh Sakeus, ternyata Tuhan Yesus menanggapi niat hati Sakeus pada saat itu dengan bermaksud menumpang di rumahnya Sakeus. Nah, tentu saja hal ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk dapat lebih jauh lagi mengenal Tuhan Yesus dan bahkan melayani Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus, maka berkatalah orang-orang yang berada di situ, "Mengapa Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah orang berdosa?" Mengapa Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi pada saat itu Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Sakeus, dia akan memberikan atau membagikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan jika ada sesuatu yang dia peras, maka dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah dia peras. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, yaitu kepada rumah Sakeus, kepada Sakeus, karena dia adalah anak Abraham juga. Kata Tuhan Yesus, sebab anak manusia, di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pada saat itu Sakeus ini sangat terkenal dengan kejahatannya. Dia adalah kepala pemungut cukai yang kejam. Dia tidak segan-segan merampas yang bukan hak miliknya dia untuk dijadikan hak miliknya dia. Nah, namun ketika dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, maka hatinya tergerak untuk ingin bertemu Tuhan Yesus. Nah, pada saat dia bertemu kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyambut niat baik hati Sakeus, maka terjadilah keselamatan di dalam rumah Sakeus. Puji nama Tuhan. Dari cerita tentang Sakeus ini, ketika dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, dia sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, sampai-sampai dia memanjat pohon untuk bisa melihat Tuhan Yesus.
Dan Tuhan Yesus juga menyambut niat baik hati Sakeus pada saat itu. Jadi dari cerita tentang Sakeus ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, khususnya bagi kalian sebagai anak-anak Tuhan. Dari berbagai tempat di dunia ini, banyak orang Kristen yang tidak mempunyai kesempatan untuk datang bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Nah, mereka selalu dihalang-halangi, bahkan ada yang dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Nah, begitu juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang ketika kita ingin datang bersekutu kepada Tuhan Yesus, pasti ada aja selalu halangan yang menggagalkan ketika kita ingin datang kepada Tuhan Yesus. Nah, puji nama Tuhan. Dari cerita tentang Sakeus ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, bahwa sesuatu yang baik yang berasal dari hati yang baik, maka hati yang baik yang mau mencari Tuhan mendatangkan usaha yang gigih juga untuk mendapatkannya. Nah, dengan demikian ada jalan keluar menghadapi semua yang menghadang, semua masalah yang menghadang kita. Seperti Sakeus ini tadi, ketika dia ingin bertemu, ingin melihat Tuhan Yesus, dia terhalang oleh banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Tapi dengan niat hatinya yang begitu tulus, dengan niat hatinya yang sungguh-sungguh ingin bertemu kepada Tuhan Yesus, ingin melihat Tuhan Yesus, dia diberikan jalan sehingga dia bisa bertemu Tuhan Yesus, bisa melihat Tuhan Yesus. Bahkan pada saat itu Tuhan Yesus menginap di rumahnya. Nah, puji nama Tuhan. Buat anak-anak Bunda pada saat pagi hari ini, pesan Bunda, jadilah anak-anak yang memiliki hati yang baik, memiliki niat yang baik untuk datang bersekutu kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka setiap masalah yang kita hadapi, setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita dapat melewati, karena Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sama seperti cerita tentang Sakeus ini. Dia diperhadapkan ketika ingin bertemu Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya dia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Buat anak-anak Bunda, di pagi hari ini cerita firman Tuhan kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang sama-sama kita dengar pada pagi hari ini boleh kita simpan dalam hati kita, di dalam pikiran kita, buat kita bersama-sama boleh belajar merenungkan cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Puji nama Tuhan. Bunda mengucapkan terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah hadir bersama-sama pada saat pagi hari ini di tempat ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberikan kesehatan kepada kita, melindungi kita, memberkati dalam setiap apa yang kita lakukan. Terima kasih semuanya buat anak-anak Bunda. Selamat pagi, shalom.